Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ada update soal Justin Hubner dan Marcelino. Sebelumnya dikabarkan Justin Hubner batal memperkuat timnas U23. Soalnya tenaga dia masih diperlukan oleh Cerezo Osaka yang ironinya melepas pemain Jepang U23 Ryu Nishio ya ke Jepang U23. Tapi ada kabar terbaru bahwa Justin Hubner akhirnya dilepas oleh Cerezo Osaka, tapi pada 17 April nanti saat Indonesia akan menghadapi Australia di laga kedua penyisian grup A Piala Asia U23. Sedangkan Marcelino juga begitu, dia gabung telat dengan timnas U23 karena masih diperlukan oleh KMSK Dense, dan tapi Marcelino hadir sebenarnya tepat waktu. Dia tidak terlalu telat karena dia akan hadir pada 8 April atau jelang menghadapi Uni Emirat Arab di laga uji coba ya di Dubai, Uni Emirat Arab. Memang absennya Justin Hubner dan Marcelino memang cukup mengkhawatirkan karena dua pemain ini pilar untuk timnas U23. Tanpa Justin, Indonesia harus mengandalkan Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Sedangkan tanpa Marcelino masih ada pemain lain seperti Arkan Fikri, Rifki Dwi, Iksanur, dan Witan Sulaiman. Justin Hubner masih menjalani sekitar 3 laga lagi dengan Cerezo Osaka melawan Nishio, Kawasaki diantaranya, dan lawan 3 laga lah di Jelik ya. Dan dia baru berangkat 1 hari setelah dia berangkat pas setelah pertandingan di Jelik karena Cerezo Osaka kekurangan pemain. Sedangkan Marcelino memang posisinya tidak enak ya, kurang enak untuk timnas U23 karena posisi dia akan mengakhiri musim dengan KMSK Dense, dan musim ini cukup mengkhawatirkan, hanya main 17 menit di 3 laga. Paling lama 10 menit, dan di 3 laga pertandingan terakhir dia pun tidak dimainkan oleh KMSK Dense. Apakah dia akan dipertahankan di klub Norwegia ini atau tidak, di klub Denmark ini atau tidak, kita tidak tahu. Karena klub Belgia ini ya, maksud saya, karena kalau dihitung-hitung peluang main, Marcelino kurang mendapatkan kesempatan di KMSK Dense. Cukup ironi karena dia main lebih banyak di timnas Indonesia ketimbang klub. Jadi ini cukup ironi, apakah dia harus memperpanjang kontraknya atau sebaiknya dia dipinjamkan ke klub lain agar bisa main lebih banyak. Indonesia sendiri sudah melakoni 1 laga uji coba di Dubai melawan Arab Saudi. Hasilnya timnas Indonesia kalah 1-3. Kelihatan sekali bahwa ada masalah di lini belakang timnas U23, dan kita berhasil mencetak 1 gol lewat Komang Teguh. Sintayong usai pertandingan juga menyebutkan bahwa dia merasakan masih ada masalah di lini belakang dan dia harus segera memecahkan masalah itu saat melakoni 1 lagi laga uji coba melawan Uni Emirat Arab dan juga persiapan melawan Qatar. Saat melawan Uni Emirat Arab, dia akan menurunkan pemain inti. Nah, karena Uni Emirat Arab merupakan lawan yang kuat, saya menilai bahwa Sintayong sebaiknya menggunakan formasi yang aman dan kuat. 4-4-2 atau 4-5-1 bisa digunakan oleh Sintayong di pertandingan nanti. Soalnya Uni Emirat Arab salah satu negara yang juga berpeluang untuk lolos ke fase grup
atau perempat final. Mereka semua kontestan, sekitar 16 kontestan yang ikut di Piala Asia U23 ini semuanya memperebutkan tiket ke Olimpiade. Jadi mereka juga akan serius untuk persiapan Piala Asia U23. Sintayong harus realistis menggunakan dengan absennya Justin Hubner, Sintayong tidak bisa menggunakan 3 back sejajar ya. 3 back sejajar 3-4-3 karena itu terlalu beresiko. Apalagi Nathan Chuaon juga belum jelas. Kemungkinan tidak bisa membela timnas Indonesia. Dengan formasi 4-4-2, Sintayong bisa menggunakan 2 back tengah saja, yaitu Rizky Ridho dan Komang Teguh karena nggak ada Justin Hubner ya. Sedangkan di posisi kanan Bagas Kapa atau Rio Fahmi dan di kiri Pratama Arhan pasti. Di tengah bisa menggunakan Fajar Faturrahman atau Witan. Lalu ada Marcelino dan Ivar Jenner karena Marcelino hadir, atau Marcelino diistirahatkan dulu, kita tidak tahu karena dia baru sampai tanggal 8 itu ya. Lalu ada di kiri Jean Collis Royer atau pemain lain, Iksan Nur. Ada juga Rifki Dwi, Arkan Fikri. Tapi yang melawan Uni Emirat Arab adalah pemain-pemain inti. Jadi saya pikir nama-nama sebelumnya itu yang saya sebut akan dimainkan lebih dahulu. Ivar Jenner, Marcelino, Jean Collis Royer, dan di depan ada Hoki Caraka dan Rafael Struijk atau Ramadan Sananta. Tapi sepertinya Hoki Caraka dulu yang dimainkan. Tapi kalau 4-5-1, ya mungkin Rafael Struijk saja di depan, lalu Witan Sulaiman menambah kekuatan lini tengah bersama Marcelino, Ivar Jenner. Atau kalau Marcelino belum siap, dia bisa diganti oleh Arkan Fikri. Itulah formasi yang realistis karena ini semua lawan Uni Emirat Arab adalah persiapan menjelang melawan Qatar. Berita terbaru, Qatar diperkuat oleh 6 pemain yang main di timnas senior. Ada Jassin Gaber misalkan, ada Tamim Mansur, pemain-pemain yang cukup berbahaya yang harus diwaspadai oleh timnas U23. Memang sih pemain-pemain muda ini tidak terlalu terdengar ya, kecuali Jassin Gaber yang juga pemain inti di posisi back ya. Pemain-pemain lain masih cadangan di skuad senior Qatar. Jadi kita masih ada peluang untuk mengincar hasil imbang atau sebaiknya menang ya, karena laga berikutnya melawan Australia dan Yordania lebih sulit. Qatar tuan rumah, tapi kalau dilihat dari tingkat kesulitan, Qatar lebih mudah dibandingkan Australia atau Yordania yang lebih kuat. Ini kalau bicara U23 ya, kalau senior beda lagi karena Qatar adalah juara Piala Asia di Januari lalu. Memang dengan di tengah kurang lengkapnya skuad timnas U23 ini, kita juga jadi pesimis menghadapi Piala Asia U23 ya. Elkan Bagot tidak ada, Alfreanda Dewangga tidak ada, Justin Hubner baru gabung di laga kedua, itu pun langsung gabung. Tapi itu saya yakin cukup siap karena Sintayong percaya dengan kemampuan fisik pemain keturunan ini. Dan Justin Hubner diharapkan bisa perbaiki lini belakang timnas Indonesia. Di tengah kekurangan yang ada, timnas U23 tetap berusaha untuk menjaga harapan. Karena target Sintayong adalah lolos perempat final, fase grup. Minimal posisi 2. Apakah di bawah Australia atau Yordania atau Qatar.
Timnas U23 harus berada di posisi 2 karena tidak ada peringkat 3 terbaik lagi. Dan Timnas U23, para pemain Timnas U23 harus mendengarkan pesan dari Erick Thohir yang mengatakan, walaupun Timnas U23 mungkin tidak diperkuat Nathan dan Justin Hubner, tidak diperkuat secara penuh ya, karena Justin Hubner akan gabung. Tapi Timnas U23 jangan takut, karena sepak bola ada permainan 11 pemain, bukan 2 pemain saja. Jadi ada 11 pemain di lapangan yang melawan tim lain. Dan Erick Thohir juga berpesan, tatap mata lawan, lihat mereka, karena sama-sama manusia pasti bisa juga mengalahkan mereka. Jadi tidak ada rasa takut, karena PSSI sekarang mengatakan bahwa melawan siapapun Timnas Indonesia tidak boleh takut, karena sama-sama manusia dan bermain bola. Walaupun kita tahu kualitas pemain sepak bola berbeda-beda, dan kalau saya pribadi memang cukup berat peluang Timnas U23 tidak diperkuat langsung oleh Justin Hubner sejak laga pertama, tapi masih ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan itu jadi tambahan kekuatan yang baik untuk Timnas U23 dalam menjaga harapan di Piala Asia U23. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.